إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam ini dan di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis bersama-sama akan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah. Dan mudah-mudahan kita masuk pada hadis ini. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti Allah akan turunkan ketenangan. Dan ini harus yakin. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti Allah akan turunkan kepada kita ketenangan. Di antara buktinya, ya, kadang di majelis ilmu sampai tidur, saking tenangnya. Dah capek seharian bekerja, maghrib hadir di masjid mendengarkan kajian, saking tenang hati dan pikirannya, Ustadz sudah assalamualaikum selesai baru sadar. Ini ketenangan, Masya Allah. Ketika di rumah banyak masalah, ketika di pekerjaan luar biasa masalah, tapi masuk ke masjid mendengarkan ayat Allah, hadis dari Nabi SAW, tenang, hilang semua pikiran itu tadi. Jangan ada yang tidur habis ini. Ya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan ketenangan kepada kita. Hati kita jadi tenang, pikiran kita jadi tenang, jiwa kita tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmatnya, Allah liputi rahmat untuk kita. Wa haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi kita. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi malaikat ada di majelis-majelis ilmu. Dan ini janji Nabi. Dan yang penting lagi, Allah akan menyebut si fulan, si fulan, si fulan. Allah akan sebut satu persatu di antara mereka yang hadir di majelis ilmu di sana, di antara para malaikat. Ini di antara keutamaan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita malam ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat dalam hadis tersebut, dan ini merupakan busra bagi kita, kabar gembira dengan hadis-hadis seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pentingnya istiqamah. Yang berbicara hari ini, malam ini, bukan orang yang paling istiqamah, bukan. Tapi kita berbicara ini karena kita saling ingin mengingatkan, karena kita butuh untuk saling diingatkan. Terlebih kita hidup di zaman fitnah ini. Fitnatus syubhat wa fitnatu syahwat. Fitnah syubhat syahwat ini bisa menggelincirkan manusia. Hari ini istiqamah, besok sudah berubah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan akan datang satu zaman di mana manusia pagi hari dia mukmin, sorenya sudah apa? Sorenya sudah berubah jadi kafir. Sorenya mukmin, paginya bangun tidur sudah berubah jadi kafir. Ini zaman fitnah. Oleh karena itu pentingnya kita untuk saling mengingatkan. Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan kita akan tetap istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah. Tapi kita saling berusaha untuk bisa tetap istiqamah.
Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah di atas istiqamah, di atas sunnah ini. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang disebutkan oleh para ulama adalah suluk al-manhajil qawim was-siratil mustaqim. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah meniti jalan yang benar, meniti jalan yang lurus. Jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak ada keraguan. Bahkan ahlul bidah sekalipun, mereka yakin jalan yang dibawa oleh Rasulullah adalah jalan yang lurus. Buktinya apa? Mereka dalam doanya selalu memohon kepada Allah dalam salatnya. Kita memohon, ihdinas siratal mustaqim. Maka suluk al-manhajil qawim was-siratil mustaqim, meniti, menapaki, menjalankan jalan yang lurus, jalan yang benar ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Inilah jalanku yang lurus. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umat manusia ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnahnya, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikuti jalan yang lurus ini. Bukan sekedar untuk apa? Untuk dijadikan sebagai wawasan saja tidak, pengetahuan saja tidak, tapi ikuti. Fattabi'u, ikuti jalan lurus. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Karena jalan kebenaran hanya satu. Jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqimah. Suatu hari Nabi menggariskan garis yang lurus. Wa khatta khututan an yamini wa an shimali. Dan Rasulullah juga menggariskan garis-garis yang sangat banyak sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi garis yang lurus berapa? Satu. Nabi mengatakan bahwa setiap garis ini banyak yang menyeru kepada penyimpangan, menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Jangan kalian menyimpang dari jalan yang dibawa oleh Nabi. Jangan menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi. Karena itu akan menjadikan bercerai-berai, menjadikan kalian berpecah, menjadikan kalian saling tidak bersatu sesama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara sebab perpecahan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyimpang dari jalan Nabi. Lihat di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatan wahidah, generasi para sahabat ummah wahidah. Tidak ada perpecahan. Karena mereka suluk mengikuti, meniti jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi ketika datang generasi setelahnya, kemudian muncul orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi, dari sunnah Nabi, maka disitulah mulai perpecahan di tengah-tengah umat Nabi. Oleh karena itu, persatuan yang diperintahkan oleh Nabi adalah dengan mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-istiqamah adalah suluk al-manhajil qawim was-siratil mustaqim. Dan istiqamah ini merupakan karunia, merupakan hidayah, pemberian yang Allah berikan kepada sebagian hamba dan tidak diberikan kepada sebagian yang lainnya. Istiqamah ini minnatun ilahiyah, wahibatun rabbaniyah. Istiqamah ini adalah apa? Pemberian, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebagian hamba dan Allah tidak berikan kepada sebagiannya. Oleh karena itu Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu wajib bagi kita yang mendapatkan hidayah di atas sunnah, hidayah di atas tauhid, hidayah di atas Islam ini wajib untuk istiqamah di atasnya. Wajib untuk istiqamah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini panggilan, seruan dari Allah. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Khitab, panggilan ini, seruan ini khusus orang yang beriman. Khusus orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka ingat, pasang telinga baik-baik, pasang hati kita baik-baik. Karena akan ada perintah atau akan ada larangan setelah itu. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, salah satu pengajar Masjid Nabawi yang telah meninggal, beliau tulis kitab khusus, satu jilid, yang berjudul Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman untuk orang-orang yang beriman. Semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, beliau kumpulkan dalam satu kitab. Kemudian beliau tafsirkan dan beliau sebutkan faedah-faedah ayat tersebut. Nah, di situ sebutkan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Pasti akan ada perintah atau larangan setelahnya. Coba lihat ayat masalah siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Diwajibkan, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, perintah. Semua setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak perintah berarti ada larangan. Maka harus diperhatikan. Dalam ayat tersebut haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Dan ini adalah perintah untuk istiqamah. Orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa dan sebenar-benarnya takwa, untuk istiqamah di atas takwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-istiqamah ala tauhid. Orang-orang yang mengatakan Allahu Rabbuna, kemudian mereka istiqamah, mereka istiqamah di atas tauhid. Mereka benar-benar pegang tauhidnya. Mereka kuat di atas tauhidnya. Mereka istiqamah di atas tauhidnya. Sebagian ulama menyebutkan istiqamah ala taati secara umum. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa istiqamah ini, istiqamah asal, pondasi pokoknya adalah istiqamah hati. Aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Pokok, pondasi, landasan istiqamah adalah istiqamah hati. Nah, dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ada segumpal daging pada tubuh kita. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia rusak, sakit, sakit semua, rusak semua. Itulah hati. Itulah hati. Maka asal istiqamah, pondasi istiqamah adalah istiqamah hati. Itu pentingnya untuk menjaga hati kita. Yang disebutkan oleh para ulama sebagai malikul jasad. Hati ini raja. Rajanya tubuh kita. Rajanya tubuh. Maka kalau dia baik, dia benar, dia istiqamah, semua akan istiqamah. Antum dengar sebagian wanita kalau dikatakan, Mbak, kenapa enggak pakai jilbab? Apa katanya? Yang penting hatinya. Ya, sering dengar. Kenapa enggak tutup aurat? Yang penting hatinya. Pak, kenapa enggak sholat? Yang penting hatinya. Kenapa hatinya? Ada apa dengan hatinya? Kalau hatinya istiqamah, dia akan sholat. Kalau hatinya baik, dia akan pakai hijab. Tapi kalau dikatakan yang penting hatinya baik, bohong. Itu menunjukkan rusaknya hati. Demi Allah, kalau hatinya dia bersih, hatinya dia baik, dia akan segera melaksanakan perintah Allah. Untuk sholatnya, untuk berhijabnya. Tapi di situ menunjukkan bahwa hatinya ada yang rusak. Oleh karena itu, Nabi SAW
beliau selalu berdoa. Di antara doa Nabi SAW tentang masalah hati, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang sehat. Nabi maksum, Nabi yang jelas dijamin keselamatannya. Tapi Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang suci. Hati yang bersih, hati yang sehat. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Di saat nanti kita dikumpulkan di hadapan Allah, di hari akhir nanti, apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa hati yang bersih, yang akan bermanfaat di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak bermanfaat anak-anak kita. Mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Makanya ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang masyhur, yuhsyarun nasi yaumal qiyamah hufatan uratan buhman. Manusia akan dikumpulkan nanti pada hari akhir dalam keadaan urah. Apa urah? Telanjang, tidak pakai selai kain pun. Hufah, tidak pakai sandal, tidak membawa apa-apa. Ketika Aisyah bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan wanita? Undur, lihat betapa Aisyah khawatir ketika wanita nanti sudah tidak pakaian lagi. Tapi kata Nabi, ya Aisyah, orang sibuk sudah mikir apa yang akan dia bawa di hadapan Allah nanti. Maka Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat lagi anak-anak, sudah mikir sendiri semua. Harta tidak bermanfaat lagi pada saat itu. Semua sibuk, selamat atau binasa, selamat atau binasa. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang membawa hati yang bersih, hati yang sehat. Maka aslul istiqamah, pokok dari istiqamah ini adalah istiqamatul qalb. Istiqamahnya hati. Nabi SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan pernah istiqamah keimanan seorang hamba sampai benar istiqamah hatinya. Karena ini pondasi. Makanya tadi kalau ada orang-orang yang diajak untuk melakukan ketaatan, dia bilang yang penting hatinya, nah ini tidak benar. Menunjukkan hatinya ada istiqamah. Ya. Karena apa yang nampak itu secara tidak langsung menerjemahkan isi hati. Dan ini banyak tersebar di masyarakat. Ini akidah siapa ini? Akidah siapa yang demikian? Diajak untuk ibadah, diajak untuk melakukan ketaatan, yang penting hatinya. Ini akidah siapa? Ahsantum barakallahu fiik. Akidah Murji'ah. Kenapa demikian? Karena Murji'ah meyakini bahwa amalan itu tidak penting. Yang penting apa? Keyakinan di hati. Ini banyak tersebar tanpa disadari. Ini akidah Murji'ah yang berbahaya. Sehingga akidah Murji'ah ini, ya, akidah Murji'ah ini paling disukai oleh ahlul maksiyah. Mereka lah pendukung pertama akidah Murji'ah. Tidak perlu sholat, tidak perlu amalan-amalan itu. Kenapa? Karena memang yang penting hatinya. Padahal di situ rusak hatinya dia. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas jalan Allah, istiqamah di atas manhaj yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi-Nya. Tetapi istiqamah ini memiliki kaidah yang sangat penting. Dan istiqamah kita sebagai ibadah ini tidak akan sempurna kecuali dengan 3. Dan ini yang disebut dengan rukun istiqamah. Kalau kita ada rukun apa? Ada rukun sholat, ada rukun yang lainnya, rukun ibadah. Ini ada rukun istiqamah. Sebutkan oleh para ulama bahwa la takunu al-istiqamatu illa lillah wa billah wa fillah. Istiqamah itu tidak akan sempurna dan benar kecuali terpenuhi dengan 3 rukun. Yang pertama lillah, istiqamahnya ikhlas karena Allah. Karena istiqamah ini ibadah. Ya, istiqamah ibadah.
Dengan kita mengikhlaskan istiqamah hanya untuk Allah, Allah akan jaga. Ada orang yang subhanallah semangat ibadahnya, tapi cepat futurnya. Cepat futurnya. Hadir majelis ilmu semangat, tapi kemudian berapa bulan kemudian futur. Jarang hadir. Kemudian apa istilah orang sekarang? Mundur teratur. Apa? Muntaber. Masya Allah, istilah baru lagi. Ya, muntaber, mundur teratur, tanpa berita, tanpa kabar. Temannya nanya, di mana si fulan? Tidak tahu. Temannya di mana? Tidak tahu. Ini khawatir kita. Istiqomahnya bukan lillah. Mudah futurnya. Mudah futurnya. Maka yang pertama, rukun istiqomah lillah, ikhlas karena Allah. Karena kita ini sedang ibadah. Yang kedua, billah. Istiqomahnya dengan minta pertolongan kepada Allah. Wallahi, kita tidak akan sampai ke masjid ini kecuali pertolongan Allah. Kaki kita tidak bisa melangkah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jangan coba-coba ya kita menyandarkan istiqomah ini hanya kepada kita. Tidak bisa. Harus minta pertolongan kepada Allah. Maka Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada para sahabat dan wasiat kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat. Yang bermanfaat dalam majelis ilmu. Semangat untuk hadir majelis ilmu. Semangat untuk beribadah. Semangat untuk cari nafkah. Bermanfaat untuk keluarga karena ibadah. Tapi jangan semangat cari nafkahnya saja. Cari ilmunya tidak ada. Jangan. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Apa cukup di situ? Modal semangat? Dah. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Modal semangat tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jaz. Jangan lemah. Seorang mukmin tidak boleh lemah. Mukmin tidak boleh lemah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Meskipun kedua-duanya, mu'min yang qawi, mu'min yang lemah, sama-sama mu'min. Mereka dalam kebaikan, tapi yang kuat, yang lebih kuat, lebih dicintai oleh Allah. Bukan sekedar kuat fisiknya, tapi kuat fisiknya, kuat imannya, kuat semangatnya, kuat istiqomahnya. Saat sebagian sibuk untuk menguatkan apa? Fisiknya, tapi lemah. Lemah semangatnya untuk halal kebaikan. Lemah semangatnya untuk belajar. Lemah semangatnya untuk ketaatan. Tidak faedah. Tidak faedah. Malah mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lebih banyak. Karena Nabi SAW sabdakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, jasad kalian, ototnya apa? Otot kawat, balung besi. Dah itu yang dilihat oleh Allah. Tapi Allah melihat kepada hati kita, amalan kita. Tapi ketika seorang mukmin kuat jasadnya, kuat imannya, kuat semangat istiqomahnya, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rukun istiqamah fillah, fi amrillah. Istiqamah harus mengikuti perintah Allah. Istiqamah harus di jalan Allah. Bukan istiqamah mengikuti selera kita. Karena istiqamah ibadah. Maka kalau ibadah, kita harus mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulnya. Bukan istiqamahnya selera kita. Hari ini seleranya demikian, besok demikian. Itu urusan dunia, tapi ini urusan ibadah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Sesuai dengan perintah Allah, bukan mengikuti selera kita dalam istiqomah. Nah, inilah diantara pentingnya kita untuk menjaga istiqomah. Pentingnya kita untuk menjaga istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Di saat syubhat menyambar-nyambar, syubhat bisa meruntuhkan istiqomah tadi. Kalau istiqomah tidak terpenuhi tadi dengan tiga hal tadi, tiga rukun tadi,
Maka kita berusaha untuk menjaga istiqamah ini. Para ulama ketika menyebutkan tentang istiqamah di dalam kitab-kitab mereka, dan apa yang kita sebutkan ini hanya ringkasan, poin-poin penting dari yang disebutkan oleh para ulama, sebutkan oleh ahlul ilmi dalam kitab-kitab mereka. Mereka menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan yang penting dan memberikan contoh-contoh orang-orang yang dulunya istiqamah, kemudian mereka ternyata menyimpang di akhir hidupnya. Di antaranya contoh saja. Contoh. Dari kalangan tabi'in. Dulunya istiqamah. Istiqamah. Muridnya para sahabat. Kurang apa? Muridnya para sahabat. Bahkan penghafal Quran. Pengajar Al-Quran. Mendapatkan tazkiyah. Pujian dari Khalifah Umar bin Khattab. Dan diutus menjadi pengajar Al-Quran di negeri Mesir. Sampai Umar bin Khattab memberikan surat pujian, tazkiyah kepada Amr bin As sebagai wali yang ada di Mesir, gubernur yang ada di Mesir. Katakan bahwa si fulan yang aku utus ini adalah orang yang memang dia faknya di Al-Quran. Maka berikan izin dia untuk mengajarkan Al-Quran. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Tetapi ingat, ketika orang yang tadinya istiqamah, kemudian coba-coba mendekat kepada syubhat, nah, tidak ada jaminan dia selamat dalam istiqamahnya. Terseret dia dalam syubhat tersebut. Itu sekelas tabi'in, sekelas muridnya sahabat. Ketika mendekat kepada syubhat, bisa terseret. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi khawarij. Menjadi khawarij. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Contoh lain, orang yang tadinya istiqamah, muridnya sahabat, yang kemudian menyimpang dari manhajnya para sahabat, sama disebabkan karena syubhat. Imran bin Hitan, muridnya Aisyah, muridnya Anas, muridnya para sahabat. Tapi Imran bin Hitan ketika mendekat kepada syubhat terseret akhirnya. Dan berapa banyak dari teman-teman kita yang lebih dahulu dari kita yang mengenal sunnah, ya, yang lebih dahulu dari kita mendapatkan hidayah sunnah, yang kemudian mereka akhirnya terseret kepada syubhat karena bermudah-mudahan dengan syubhat ini, bermain-main dengan syubhat itu. Maka tidak ada jaminan seorang bisa istiqamah selamanya. Oleh karena itu, kalimat yang masyhur disebutkan oleh para ulama adalah apa? Asy-syubuhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar kuat. Hati kita ini lemah. Hati kita ini lemah. Oleh karena itu Nabi meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, engkau orang yang telah dijaga oleh Allah. Kenapa engkau terus memperbanyak doa itu dalam sujudmu? Kata Nabi SAW, Inna quluba bani Adam baina usba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia ada di antara jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia. Membolak-balikkan, maka tidak ada jaminan bagi kita. Maka itu pentingnya kita untuk menjaga istiqamah ini. Kenapa kita harus istiqamah ini? Allah yang merintahkan kepada kita tadi, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kalian. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan bertanya, meminta satu nasihat. Meminta nasihat kepada Nabi SAW. Ini kebiasaan para sahabat. Datang kepada Nabi minta nasihat, datang kepada Nabi minta wasiat. Para sahabat demikian, menunjukkan semangat mereka di dalam ilmu, semangat mereka di dalam masalah halal yang bermanfaat. Apa jawab Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Wasiat Nabi, kalimat yang ringkas
tapi mencakup makna yang luas. Dan itu yang disebut dengan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim adalah kalimat yang singkat tapi maknanya sangat luas. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomalah di atas keimanan. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan aku beriman kepada Allah, apa cukup? Tidak. Tidak cukup hanya mengatakan dengan lisan. Tapi kita dituntut, pembuktian kita adalah istiqomah di atas keimanan. Nah, sama tadi. Tidak cukup hanya di dalam hati, tapi kita dituntut pembuktian kita secara amaliyah, secara amalan. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang membuktikan keyakinan hati, membuktikan ucapan lisannya dengan amal perbuatannya. Bukan sekedar dengan lisannya saja. Tidak pula hanya sekedar dengan hatinya saja. Tetapi dibuktikan dengan amal perbuatannya. Karena itu antum bisa lihat bagaimana mereka yang mengenal hidayah sunnah, mereka yang istiqamah di atas sunnah ini, memenuhi rumah-rumah Allah dengan ibadah, memenuhi rumah-rumah Allah dengan majlis ilmu, memenuhi rumah-rumah Allah dengan tilawatil Quran. Rumah Allah dihidupkan dengan ibadah, rumah Allah dihidupkan dengan halal ketaatan. Nah, ini semuanya disebabkan apa? Karena semangat mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah. Qul amantu billah thumma istaqim. Istiqamalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita selalu minta kepada Allah. Semua kita meminta, bahkan tidak sah salat seorang kecuali membaca ayat ini. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang kecuali dia harus membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah kita membaca Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu hanya cukup dibaca saja? Tidak. Kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika Allah tunjukkan siratal mustaqim, jangan menjauh. Dalam doa kita Allah mengabulkan. Ini loh jalannya yang kita minta selama ini, yang kita selalu berdoa kepada Allah. Ketika Allah sudah tunjukkan, maka harus istiqomah. Tidak boleh cuma dicicipin saja, ya, hanya sebentar saja, kemudian apa? Kemudian menjauh lagi. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya, istiqamah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ini butuh kepada kesabaran. Butuh kepada kesabaran. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, di atas istiqamah. Istiqamahnya para sahabat dimulai dari awal mereka masuk Islam, dimulai dari awal mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka hijrah, sampai mereka berjihad bersama Nabi, sampai mereka ditinggal wafat Nabi. Adakah dari sahabat yang setelah wafatnya Nabi mereka murtad? Enggak. Tidak. Yang murtad itu orang-orang apa? Pedalaman Arab. Mereka bukan para sahabat. Istiqomahnya mereka. Jadi istiqomahnya mereka bukan di saat hanya ada Nabi SAW. Bahkan sepeninggal Nabi, mereka kuat istiqomahnya. Buktinya, Islam tersebar. Mereka menjadi penguasa dunia. Mereka bisa menyebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam ini. Istiqomahnya para sahabat ini butuh kepada kesabaran. Dan ini yang harus kita contoh. Bagaimana kesabaran mereka di atas istiqomah ini membuahkan hasil kejayaan Islam dan kaum muslimin yang sampai kepada kita dan kita merasakan sekarang. Kita ketika masuk Islam, ada nggak perlawanan? Tidak ada perlawanan. Ketika kita mengenal Islam, ada nggak perlawanan? Tidak. Oke, kita masuk mengikuti hidayah sunnah ini. Ada perlawanan? Ada perlawanan? Ada. Cemoohan, cacian, celaan ada? Ada. Belum seberapa. Tapi kita dituntut untuk istiqamah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebagian riwayatnya, apabila kita ditimpa musibah, falyatadzakkar bimusibati.
Siapa saja ditimpa musibah, celaan, cacian, makian, atau musibah pada dirinya, falyatadzakar bi musibati. Maka ingatlah akan musibah yang menimpa aku, kata Nabi. Akan menjadi ringan musibah kita. Lihat Nabi, diusir dari kampung halamannya. Diusir. Bukan hanya diboikot, tidak diajak bicara. Bukan, diusir. Dan diusir bukan begitu saja, bahkan dikejar untuk dibunuh. Nah, kalau kita ketika istiqomah di atas sunnah ini mendapat celaan, cacian, cemoohan, atau mungkin diboikot, tidak disapa, belum seberapa dengan apa yang didapatkan oleh para sahabat Nabi. Tetapi butuh kepada kesabaran. Butuh kepada kesabaran. Dengan sabar dan istiqomah di atas sunnah tersebut, maka kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat. Demi Allah, mereka diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena kedudukan mereka. Para sahabat lebih banyak dari kalangan fakir, fuqara, masakin, du'afa, atau dari bangsawan. Mereka orang-orang yang lemah, tapi mereka menjadi orang yang mulia disebabkan istiqomah mereka di atas agama. Oleh karena itu ketika mereka masuk Islam, maka semua dosa yang pernah mereka lakukan, kekufuran, kesyirikan, dihapuskan oleh Allah. Dan itu janji Nabi SAW. At-taubatu tajubbu ma qablah. Taubat itu menghapuskan seluruh yang pernah terjadi sebelumnya. Maka kita dulu yang mungkin jatuh pada kesyirikan, jatuh pada perkara bid'ah dan khurafat, kita diberi hidayah oleh Allah di atas sunnah ini, diberi hidayah oleh Allah agar kita istiqamah ini. Dengan istiqamah itu Allah akan menghapuskan apa yang pernah terjadi. Dan janji Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan dengan taubatan nasuha, maka seperti dia tidak memiliki dosa, seperti dia tidak berbuat dosa, dihapus oleh Allah SWT. Dan para sahabat diangkat derajatnya oleh Allah karena sebab istiqamah mereka di atas agama. Istiqamah dalam membela dakwah Nabi, istiqamah di dalam berjihad bersama Nabi, istiqamah di dalam menyampaikan Islam sampai kepada kita. Sehingga dengan itu mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci-kunci agar kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, istiqamah di atas manhaj yang kita yakini kebenarannya ini. Nah, kita semua yakin bahwa hidayah sunnah ini adalah benar, dan kita yakin akan hal ini. Maka di antara kunci agar kita sebab menjadi istiqamah di atas hidayah sunnah ini, yang pertama adalah al-hirsu fi talabil ilmi. Semangat dalam menuntut ilmu. Ini sebab utama, kunci utama. Semakin kita semangat menghadiri majelis ilmu, semakin kita semangat di dalam belajar, kita akan semakin tahu keutamaan yang ada di dalam agama ini. Dengan itu kita akan semangat untuk mengamalkan, dengan itu kita akan semangat di dalam istiqamah. Nah, al-hirs wal jidd wal ijtihad. Semangat dan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jangan kemudian lah, saya sudah 50 tahun, saya sudah 60 tahun, sekarang baru kenal sunnah, sudahlah nanti biar anak-anak saja. Jangan demikian. Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Sahabat-sahabat yang lainnya masuk Islam sudah ada yang lewat dari 40 tahun. Tetapi tidak menjadikan hal itu mereka kendor untuk belajar. Tapi semakin semangat. Dengan itu mereka semakin apa? Istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Belum? Azan. Oh, tadi. Oh, belum. Ini waktu negara lain. Masya Allah. Taib. Al-hirsu wal jiddu wal istihad fi talabil ilmi. Semangat, bersungguh-sungguh di dalam belajar. Nah, apa sekarang yang kita butuhkan? Ilmu apa yang harus kita pelajari lebih awal? Maka itu kita fokuskan. Tauhid, kita mantapkan tauhid kita. Tentang masalah sholat, kita mantapkan ilmunya. Kita yang sudah dikarunia anak oleh Allah, mantapkan ilmu bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita sehingga mereka tidak seperti kita,
mereka harus lebih baik dari kita dalam ilmu agamanya. Mereka harus lebih baik dari kita ya di dalam masalah agama. Itu harus tanamkan. Lihat para sahabat Nabi SAW, semangat mereka di dalam belajar, menghadiri majelis ilmu. Karena dengan itu semakin banyak faedah yang didapatkan. Semakin banyak faedah yang diperoleh dari apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, di antara sebab dan kunci agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, suhbatu ahli ilmi was salihin. Kita berkawan dengan orang-orang yang berilmu, berkawan dengan orang-orang saleh. Ini sangat penting untuk menjaga istiqamah kita. Pengaruh kawan itu luar biasa. Apalagi dia seorang yang berilmu, pengaruhnya luar biasa. Kita akan dapatkan faedah, kita akan dapatkan nasihat, kita akan ditegur ketika kita salah. Nah, orang-orang saleh, ketika kita bersahabat dengan dia, kita akan semangat mengikutinya. Orang Arab katakan as-sahib sahib. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Kawan itu akan menyeret. Kalau kawan kita baik, kita akan diseret ke jalan yang baik. Tapi kalau kawan kita ternyata orang yang jauh dari istiqamah, jauh dari ketaatan, kita akan terseret. Lambat laun kita akan terseret. Terlebih kalau orang kita biasanya Nggak enak. Penyakit nggak enak. Tahu antum penyakit nggak enak? Ini penyakit yang bikin nggak enak sampai akhirat nanti. Sungkan, penyakit sungkan. Ini penyakit nggak enak ini menyeret seorang sampai akhirat. Lihat Abu Thalib, gara-gara penyakit nggak enak sampai dia nggak enak di neraka. Abu Thalib ketika sudah mau meninggal, Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan selamat dengan kalimat ini, aku akan mohon kepada Allah selamat dari neraka. Tapi apa? Nggak enak anak sama nenek moyang. Nggak enak anak sama Abdul Muttalib nanti. Nggak enak anak sama pembesar-pembesar Quraisy kalau anak mengucapkan kalimat tauhid. Akhirnya apa? Mata ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya dia pun meninggal di atas agama kesyirikan Abdul Muttalib. Nggak enak sampai mana? Sampai neraka, kekal dia. Nah, penyakit nggak enak ini dihilangkan. Kenapa? Karena kita beragama, kita beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Wallahi, mereka manusia bersama kita dunia, tapi ketika di akhirat nanti mereka tidak bisa menolong kita lagi. Jangan di akhirat, ketika di kuburan nanti yang akan bersama kita amalan kita, bukan mereka. Ada nggak teman itu nungguin di kuburan sampai berhari-hari? Tidak ada. Ada? Ada. Oh, dah. Kalau ada ini berarti bestie. Orang sekarang bilang bestie katanya. Setia banget menemaninya. Tidak ada. Setelah dikubur, ditanam, sudah pergi pulang. Makanya kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalatha. Mayit akan dihantarkan oleh 3. Yatba'uhu ahluhu wa maluh wa amaluh. Akan dihantarkan oleh keluarganya, diantarkan oleh harta. Kata para ulama, diantarkan oleh budak-budaknya dan diantarkan oleh amalannya. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang, keluarganya pulang, budaknya pulang, wa yabqa ma'ahu wahid. Sisa 1 yang akan sama dia. Amaluh, amalannya akan menemani dia. Malamnya ditemani amalannya. Makanya penyakit nggak enak dibuang. Karena akan menemani kita, amalan kita bukan manusia. Ada?